Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Mulidawati. Kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Sebelumnya saya berasal dari kelas AK 25C. Kemudian kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses mengelola tenaga kerja di suatu perusahaan atau organisasi untuk mencari, menetapkan, kemudian mengembangkan serta mempertahankan karyawan tersebut di suatu perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu juga ialah untuk mendapatkan orang yang tepat di suatu organisasi atau perusahaan yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri ya. Nah, terdapat beberapa fungsi secara umum yang saya bisa gambarkan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ialah rekrutmen atau perekrutan. Ialah di mana suatu perusahaan mencari atau memilih karyawan atau kandidat karyawan untuk perusahaannya, di mana kualifikasi serta keinginan yang dibutuhkan oleh perusahaan karyawan tersebut. Nah, yang kedua ialah training and development, di mana perusahaan juga akan memberikan karyawan itu pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan itu pengetahuan serta keterampilan yang akan didapatkan karyawan nantinya sebagai karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut tentunya. Dengan begitu, karyawan dapat bekerja dengan baik serta mengoptimalkan keterampilan yang ia dapat sebelumnya. Nah, yang ketiga ialah performance management, di mana setelah itu juga karyawan sudah bekerja, karyawan juga akan mendapatkan penilaian dari suatu perusahaan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang diberikan serta kontribusi yang diberikan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Dengan begitu juga perusahaan akan tahu seberapa berpengaruhnya karyawan tersebut. Dari situ juga karyawan tentunya akan melihat kekurangan serta yang ia akan bisa perbaiki serta tingkatkan untuk kedepannya. Nah, yang keempat ialah compensation and benefit, yang artinya pengaturan terhadap gaji, tunjangan, serta kesejahteraan karyawan juga. Dengan begitu, karyawan akan mendapatkan kesejahteraan jika memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan tersebut. Jadi ada timbal baliknya, ketika karyawan memberikan kontribusi besar, perusahaan tentunya juga harus memberikan, yaitu namanya hadiah atau benefit kepada karyawan atas kinerja atau kontribusi yang besar tersebut juga. Yang terakhir ialah employer relation, di mana seharusnya perusahaan serta karyawan memiliki hubungan yang baik. Dengan begitu, produktivitas kerja juga akan menjadi bagus, harmonis ke depannya. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa manajemen sumber daya manusia ternyata berperan penting terhadap organisasi atau perusahaan. Artinya, jika manajemen sumber daya manusianya tidak berjalan dengan bagus, maka keberhasilan serta tujuan itu akan sulit digapai. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusianya tercapai bagus, maka tujuannya juga akan mudah tercapai juga. Karena pada dasarnya karyawan itu merupakan salah satu orang yang bekerja juga yang membuat suatu perusahaan itu bergerak tentunya. Demikian atas penjelasannya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.